Nadia, seorang wanita berusia 27 tahun, tumbuh besar dalam keluarga terpandang di kota besar. Ayahnya adalah seorang pengusaha sukses, sementara ibunya seorang akademisi terkemuka. Hidupnya terencana sejak kecil, sekolah di institusi terbaik, berprestasi dalam bidang akademik, hingga akhirnya diterima di fakultas kedokteran yang paling bergengsi di negeri ini. Nadia adalah definisi dari sempurna di mata orang-orang sekitarnya. Cantik, cerdas, dan memiliki empati tinggi terhadap pasien-pasiennya. Namun di balik gemilangnya pencapaian tersebut, Nadia menyimpan kegelisahan yang hanya dia sendiri pahami. Rutinitas di dunia kedokteran membuatnya merasa terkurung dalam ekspektasi keluarga dan masyarakat. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, apakah hidup hanya soal kesuksesan dan pengakuan? Di tempat kerja, Nadia adalah dokter yang dihormati oleh rekan-rekan sejawatnya. Namun, banyak orang merasa ia sulit didekati karena pembawaannya yang tegas dan kesan terlalu sempurna yang ia tampilkan. Tak ada yang tahu bahwa di dalam hati Nadia ada ruang kosong yang terus tumbuh. Ia merindukan kebahagiaan sederhana, sesuatu yang autentik, namun tak tahu harus mencarinya di mana. Di sisi lain kota, hidup seorang pria sederhana bernama Raka. Berusia 30 tahun, ia bekerja sebagai kuli bangunan di proyek-proyek konstruksi besar. Dengan tubuh kekar yang terbiasa dengan kerja berat dan wajah yang tegas namun ramah, Raka menjadi sosok yang disukai teman-teman kerjanya. Meski pekerjaannya berat, ia selalu datang lebih awal, menyelesaikan tugas dengan teliti, dan tak pernah mengeluh. Namun, di balik senyum tenang dan sikap rendah hati itu, Raka menyimpan sebuah rahasia besar. Tak ada seorang pun di antara rekan-rekannya yang tahu asal-usul sebenarnya. Mereka hanya tahu bahwa Raka jarang berbicara tentang masa lalunya. Saat ditanya, ia selalu mengalihkan pembicaraan dengan candaan. Ada rumor bahwa ia pernah hidup di tempat yang lebih baik, tapi semuanya hanya spekulasi. Raka menjalani hidup dengan filosofi sederhana. Kerja keras adalah harga yang harus dibayar untuk kedamaian. Ia memilih pekerjaan sebagai kuli bangunan, karena merasa itu adalah bentuk hukuman sekaligus pelarian. Bagi Raka, memikul semen dan mengaduk beton adalah cara untuk melupakan beban masa lalunya. Meski demikian, ada saat-saat tertentu ketika ia duduk sendirian di atas tiang besi bangunan yang belum jadi, memandang langit dengan tatapan kosong. Ada luka yang tak pernah ia bagi pada siapapun. Nadia dan Raka hidup di dua dunia yang sangat berbeda, seperti dua garis yang tak mungkin bersinggungan. Namun, nasib memiliki cara unik untuk mempertemukan mereka. Suatu hari, rumah sakit tempat Nadia bekerja memulai proyek pembangunan gedung baru untuk fasilitas layanan darurat. Lokasi proyek berada tepat di sebelah sayap lama rumah sakit, sehingga setiap harinya Nadia melewati kerumunan pekerja bangunan dalam perjalanan menuju ruang kerjanya. Pada suatu siang, ketika sedang dalam perjalanan pulang usai menangani pasien yang sulit, Nadia melihat seorang pria di lokasi konstruksi yang menarik perhatiannya. Ia berdiri di tengah panas matahari, mengangkat kantong semen dengan mudah, tetapi yang mencuri perhatian Nadia bukanlah fisiknya, melainkan senyum yang terlihat tulus di wajah pria itu meski kondisi kerjanya tampak begitu berat. Raka, di sisi lain, tak sadar bahwa ia sedang diperhatikan. Bagi Raka, itu hanyalah hari biasa. Hari di mana ia bekerja keras untuk menyibukkan pikirannya, berusaha menghindari hantu masa lalu yang terus menghantui. Tapi, ada sesuatu dalam tatapan singkat Nadia yang membuatnya merasa canggung. Meskipun ia tak tahu mengapa, disitulah benih pertama hubungan mereka mulai tumbuh, tanpa mereka sadari. Dua orang dari dunia yang berbeda, masing-masing membawa beban dan rahasia, bersiap menghadapi takdir yang akan mempertemukan mereka lebih dekat. Sejak pertemuan pertama di lokasi proyek, Nadia merasa ada sesuatu yang berbeda dari Raka. Awalnya, ia hanya sesekali menyempatkan diri berhenti di lokasi proyek untuk mengamati pekerjaan para kuli bangunan. Suatu sore, setelah Raka membantu seorang pekerja yang hampir terjatuh dari scaffolding, Nadia memutuskan untuk mendekatinya. Kerja di bawah matahari begini berat sekali. Ya, kata Nadia membuka percakapan, suaranya ramah tapi penuh rasa ingin tahu. Raka hanya tersenyum, mengusap peluh di dahinya. Semua pekerjaan punya tantangannya masing-masing, dokter. Yang penting, kita tahu kenapa kita bekerja. Jawabnya sederhana, tanpa pretensi. Jawaban itu membuat Nadia terpaku sejenak. Bukan karena kalimatnya terlalu rumit, tetapi karena ada sesuatu dalam cara Raka mengatakannya. Sikapnya yang tenang, seolah-olah ia telah menjalani hidup dengan pemahaman mendalam yang jarang dimiliki orang. Hari-hari berikutnya, Nadia mulai mengatur waktu untuk, kebetulan, lewat lokasi proyek lebih sering.
Kadang, ia membawa sekotak makanan atau minuman dingin untuk para pekerja. Dengan alasan ingin tahu lebih banyak tentang proyek rumah sakit, Nadia mulai sering berbincang dengan Raka. Dalam percakapan-percakapan mereka, Nadia menemukan sisi lain dari kehidupan yang selama ini jauh dari dunianya. Raka berbicara tentang pentingnya bekerja keras, hidup dengan sederhana, dan menghargai hal-hal kecil. Meskipun ia tak banyak berbicara tentang masa lalunya, pandangannya tentang kehidupan membuat Nadia merasa terhubung dengan cara yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Di sisi lain, Raka mulai merasa bahwa Nadia lebih dari sekadar dokter muda yang simpatik. Meski ia mencoba untuk menjaga jarak, ada sesuatu dalam senyum dan tatapan Nadia yang membuatnya sulit untuk menghindar. Namun, ia tahu hubungan ini tak mungkin terjadi. Jurang antara mereka terlalu besar, dan Raka tak ingin Nadia terjebak dalam dunia yang ia anggap tak layak untuknya. Ketertarikan Nadia terhadap Raka tak luput dari perhatian keluarganya. Suatu hari, ibunya, Bu Mira, berbicara langsung dengan nada khawatir. "Nadia, ibu dengar kamu sering menghabiskan waktu di proyek bangunan. Apa yang sebenarnya kamu cari di sana? Keluarga kita punya standar tertentu. Nak, jangan sampai kamu terjebak dalam hal yang hanya akan memalukan kita." Nadia terdiam, merasa marah tapi juga bingung bagaimana menjelaskan perasaannya. "Bu, Raka itu orang yang baik. Dia punya pandangan hidup yang luar biasa. Apa salahnya mengenal seseorang yang tidak berasal dari dunia kita?" Jawabnya dengan nada protes. Namun, ayahnya, seorang pengusaha keras kepala, langsung memotong pembicaraan. "Baik, tidak cukup. Nadia, kamu dokter, dan kamu punya tanggung jawab untuk menjaga reputasi keluarga. Apa yang akan orang pikirkan kalau tahu kamu dekat dengan seorang kuli bangunan? Dunia itu bukan untukmu." Kata-kata itu menghantam Nadia, tapi juga menguatkan tekadnya. Ia mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak bisa diukur dengan status sosial atau reputasi. Di balik semua penolakan keluarganya, Nadia semakin yakin bahwa perasaan yang ia miliki untuk Raka adalah sesuatu yang layak diperjuangkan. Di saat yang sama, Raka merasakan tekanan yang berbeda. Ia mulai menyadari bahwa kehadiran Nadia di lokasi proyek menjadi perhatian para pekerja lain. Mereka mulai berbisik-bisik, menganggap hubungan antara seorang dokter muda dan seorang kuli bangunan adalah sesuatu yang aneh. Raka mulai menghindari Nadia dengan berbagai cara. Jika biasanya ia menyambut kehadirannya dengan senyum hangat, kini ia memilih untuk menghindari tatapan mata. Ketika Nadia mencoba mengajaknya berbicara, ia memberikan jawaban singkat lalu segera beranjak pergi. "Kenapa kamu menghindar?" tanya Nadia suatu sore. Suaranya tegas meskipun hatinya terluka. Raka menunduk, ragu-ragu sebelum menjawab. "Dokter, saya hanya seorang kuli bangunan. Dunia kita berbeda. Apa yang orang lain katakan itu benar. Anda terlalu baik untuk saya." Nadia merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu, tapi ia tidak menyerah. "Apa kamu pikir aku peduli dengan apa yang orang lain katakan? Aku memilih dengan hatiku, Raka. Dan hatiku memilih kamu." Namun, Raka tetap pada pendiriannya. Baginya, Nadia tidak layak untuk terjebak dalam dunia yang ia anggap kotor dan penuh kesulitan. Rahasia besar yang ia sembunyikan tentang masa lalunya semakin membuatnya yakin bahwa ia tidak pantas untuk bersama Nadia. Meski ditolak berkali-kali, Nadia tidak menyerah. Ia mulai menunjukkan bahwa cinta mereka lebih kuat daripada perbedaan status. Ia berbicara dengan para pekerja lain, mencoba memahami kehidupan mereka, bahkan ikut membantu mendistribusikan makanan di lokasi proyek. Setiap tindakan Nadia semakin melembutkan hati Raka, meskipun ia terus mencoba membentengi dirinya. Hingga suatu hari, ketika mereka duduk berdua di bawah pohon besar dekat lokasi proyek, Nadia berkata dengan mata berkaca-kaca, "Aku tidak peduli dengan siapa kamu di masa lalu, Raka. Aku hanya ingin mengenalmu di masa sekarang. Aku hanya ingin tahu apakah kamu merasakan hal yang sama sepertiku." Raka terdiam lama, hatinya penuh dengan konflik. Di satu sisi, ia merasa bahwa Nadia telah menyentuh bagian terdalam dari dirinya yang selama ini ia coba sembunyikan. Namun, di sisi lain, ia tahu bahwa perjalanan ini tidak akan mudah, terutama jika rahasianya terungkap. Hubungan mereka menjadi semakin rumit, dengan Nadia terus berusaha meruntuhkan dinding yang dibangun Raka. Sementara Raka terus dihantui oleh ketakutan akan jurang perbedaan dan rahasia besar yang masih ia simpan rapat-rapat. Nadia dan Raka akhirnya menikah, meski penuh tantangan dan rintangan dari berbagai pihak. Pernikahan itu digelar di sebuah aula kecil, hanya dihadiri oleh beberapa teman dekat dan rekan kerja Raka dari proyek bangunan.
Nadia tampak bahagia meski pernikahan itu jauh dari apa yang dulu ia bayangkan sebagai seorang anak perempuan dari keluarga terpandang, tidak ada gaun putih yang mewah, tidak ada pesta besar dengan tamu undangan yang berjubel. Nadia mengenakan kebaya sederhana, sementara Raka memakai jas pinjaman dari salah satu temannya. Ketika mereka mengucapkan janji suci, Nadia menggenggam tangan Raka erat, meyakinkan dirinya bahwa ini adalah keputusan yang tepat. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada lubang kosong dalam hati Nadia, ketidakhadiran keluarganya. Ayah dan ibunya sama sekali tidak datang, bahkan tidak memberikan restu. Nadia mencoba mengesampingkan rasa sedih itu, berusaha fokus pada cinta yang ia miliki untuk Raka. Sementara itu, di balik senyum tenangnya, Raka menyimpan kecemasan besar. Pernikahan ini bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tetapi juga tentang kejujuran. Rahasia masa lalunya, yang selama ini ia pendam, kini terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Setelah resepsi kecil yang penuh tawa dan kebahagiaan sederhana, malam pertama mereka akhirnya tiba. Di sebuah rumah kontrakan sederhana yang disewa oleh Raka, Nadia merasa antusias namun juga cemas. Bagi Nadia, ini adalah awal baru, kesempatan untuk mengenal Raka lebih dalam, jauh dari hiruk-pikuk tekanan sosial yang selama ini membayangi hubungan mereka. Raka, di sisi lain, tampak gelisah. Ia berusaha menyembunyikan kecemasannya, tetapi matanya yang biasanya tenang kini tampak penuh beban. Ketika mereka duduk berdua di kamar tidur kecil itu, Nadia mencoba mencairkan suasana dengan candaan. Namun, Raka tetap diam, hingga akhirnya ia berkata dengan suara serak, "Ada sesuatu yang harus aku ceritakan padamu sebelum kita melangkah lebih jauh." Nadia terkejut dengan nada serius itu. "Ada apa, Raka? Apa kamu baik-baik saja?" Tanyanya dengan nada lembut, tetapi hatinya mulai dipenuhi rasa khawatir. Raka mengambil napas panjang, lalu mulai bercerita. Ia mengungkapkan bahwa dirinya bukanlah sekadar kuli bangunan. Sebelumnya, ia adalah seorang dokter muda berbakat yang menjanjikan. Ia pernah bekerja di salah satu rumah sakit ternama di kota besar, bahkan sempat menerima penghargaan atas dedikasinya di dunia medis. Namun, semuanya berubah akibat sebuah insiden malpraktik yang tragis. "Aku pernah melakukan kesalahan besar," kata Raka, matanya tertunduk. "Seorang pasien meninggal di meja operasi karena keputusan yang aku buat. Walaupun secara teknis aku tidak sepenuhnya bersalah, aku tetap kehilangan lisensiku. Nama baikku hancur. Dan yang paling buruk, aku tidak bisa memaafkan diriku sendiri." Nadia merasa tubuhnya membeku mendengar cerita itu. Ia tak pernah menyangka bahwa pria yang begitu sederhana dan rendah hati itu memiliki masa lalu yang begitu kompleks dan menyakitkan. "Kenapa kamu tidak pernah menceritakan ini sebelumnya?" tanya Nadia dengan suara yang nyaris berbisik. Raka menggeleng pelan. "Aku takut kamu akan melihatku berbeda. Aku takut kamu akan membenciku. Jadi aku memilih untuk melarikan diri dari dunia itu. Menjadi kuli bangunan adalah caraku menebus kesalahan. Caraku menghukum diriku sendiri." Malam itu menjadi malam yang panjang bagi Nadia. Ia merasa campuran emosi, terkejut, bingung, tetapi juga kagum pada keberanian Raka untuk akhirnya jujur. Ia menyadari bahwa rahasia ini bukanlah tentang kesalahan Raka semata, tetapi tentang luka mendalam yang telah mengubah hidupnya. "Aku tidak membencimu, Raka," kata Nadia akhirnya, dengan suara lembut namun tegas. "Aku hanya berharap kamu bisa percaya bahwa aku ada di sini untukmu, bukan untuk siapa yang kamu dulu, tapi untuk siapa kamu sekarang." Namun, di sisi lain, Nadia juga merasa kesulitan memahami mengapa Raka memilih untuk melarikan diri alih-alih melawan ketidakadilan yang mungkin ia alami. Sebagai seorang dokter, Nadia tahu betul bahwa sistem medis tidak selalu adil. Banyak keputusan yang harus diambil dalam tekanan tinggi, dan terkadang hasilnya tragis meski dokter telah melakukan yang terbaik. Nadia memutuskan untuk tidak memaksa Raka berbicara lebih banyak malam itu. Ia tahu, butuh waktu bagi Raka untuk sepenuhnya membuka diri. Tetapi dalam hati, Nadia berjanji akan membantu suaminya menghadapi masa lalunya, bukan untuk mengubah siapa dirinya, melainkan untuk membebaskannya dari rasa bersalah yang selama ini mengikat. Malam itu, Raka tidur dengan hati yang lebih ringan. Meskipun ia masih takut akan konsekuensi masa lalunya, ia merasa lega telah berbagi kebenaran dengan Nadia. Namun, ia juga tahu bahwa kejujuran ini adalah langkah pertama dari perjalanan panjang yang penuh tantangan. Raka masih merasa ragu untuk kembali ke dunia medis. Baginya, menjadi kuli bangunan adalah zona aman, jauh dari tekanan dan tanggung jawab besar yang pernah membuatnya jatuh. Namun,
Melihat keyakinan di mata Nadia membuatnya mempertimbangkan kembali pilihannya. Aku tidak tahu apakah aku bisa kembali menjadi dokter, kata Raka perlahan. Tidak apa-apa, jawab Nadia sambil menggenggam tangannya erat. Yang penting, kamu tidak harus melarikan diri lagi. Kita bisa menghadapi ini bersama. Pernikahan mereka yang sederhana kini berubah menjadi perjuangan bersama untuk membangun kehidupan baru. Nadia yakin bahwa cinta mereka akan menjadi kekuatan untuk menyembuhkan luka lama Raka. Sementara Raka mulai belajar menerima bahwa ia tidak harus hidup dalam bayang-bayang masa lalunya, namun, perjalanan mereka baru saja dimulai. Raka harus menghadapi pilihan sulit. Tetap menjalani hidup sederhana seperti sekarang, atau mengambil risiko untuk menghadapi kembali dunia yang pernah ia tinggalkan. Di sisi lain, Nadia juga harus berjuang menghadapi tekanan keluarga yang terus mempertanyakan keputusannya menikahi pria yang dianggap tidak sepadan. Malam pertama mereka menjadi titik balik, bukan hanya dalam hubungan mereka, tetapi juga dalam kehidupan masing-masing. Itu adalah malam ketika rahasia besar terungkap, dan cinta mereka diuji oleh kebenaran yang pahit namun membebaskan.